misalnya. Nah, tapi untuk mengatakan itu sesuai, tidak sesuai, kita harus juga pegang teori standar kita sebagai perkap medis, juga harus pegang pedoman BPJS. Kayak gitu. Terus pun selanjutnya kalau faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian data sosial pasien itu kan pun bisa nggak Bun? Misalnya masalahnya itu apa yang menyebabkan petugas yang bersangkutan itu pun tidak lengkap mengisi yang di bagian ada lembar identitas pasien itu kan Bun. Nah, itu kasus BPJS? Bukan Bun. Terus apa tuh kan yang di alamat tuh kan Bun sering tidak lengkap, sedangkan yang kita pelajari kemarin tuh kan Bun harus lengkap, itu tuh RT RW-nya harus lengkap kan Bun. Nah, biasanya di lembar itu tuh tidak lengkap Bun, itu alamat pasiennya. Terus tuh kadang tuh juga nomor HP pasien tuh tidak diisi. Oke. Kalau memang kayak gitu kan kita punya standar ya. Secara teoritis dia ada di Ranu Indardi, kemudian secara DPSRI itu ada di tahun sekian. EPI harus tanya juga ada nggak SOP-nya. Kalau mereka nggak punya SOP, berarti fenomenanya adalah ketidaklengkapan data sosial pasien. Kemudian karena tidak adanya SOP, nah berarti EPI-nya mengacu ke Depkes RI sama ke teori terkait, kemudian didukung oleh jurnal-jurnal terkait. Rekapitulasi rawat inap. Ya. Kalau di rumah sakit kota kemarin, pelaporan itu seandainya bulan Juli. Nanti lu potong dulu draft pembimbingnya siapa saya? Bunda India. Bunda Niska. Bunda Niska, oke, bisa Bunda Niska. Terus? Bunda ini kan kalian walaupun ini jangan jauh-jauh. Saya laporannya itu bulan Juli, tapi belum dikasihkan, padahal itu masuk bulan selanjutnya itu gimana? Dia per bulan. Iya. SOP ada? Enggak ada. Standarnya ada? Teorinya dulu, apa teorinya? Kalau pelaporan rumah sakit dia biasanya per bulan. Dia laporannya per bulan. Coba lihat RL itu berapa tuh, Bunda nggak terlalu membaca sekali. Karena Bunda belum mau terjun ke sana, nanti kan paling Bunda baca-baca. Dilihat dulu keterlambatan pada laporan. Nanti dicek mau pasien apa. Kalau pasien BPJS katakanlah. Kenapa saya pilih pasien BPJS? Karena pasien BPJS-nya banyak sih bisa. Harusnya standarnya apa? Fenomenanya ternyata pelaporannya yang harusnya dilaporkan itu di tanggal 31. Ternyata 2 bulan baru selesai. Nah, itu masalah. Boleh. Dengan Bunda ini. Bunda, anak Bunda siapa nggak ada? Itu sama ini Bu, pas ini kami di rumah sakit kota masalah tata ruangnya Bu. Soalnya kemarin tuh kan cara menyimpan ini berkas tuh masih banyak yang di kardus-kardus itu Bu, bukan di rak-rak. Raknya tidak cukup Bu. Nggak muat. Padahal kan kalau standarnya kan pakai rak itu Bu. Itu ini berkasnya ditaruh di kardus itu banyak, ditaruh di kardus berantakan lah Bu. Tidak sesuai dengan standar. Iya. Oke, lambatnya pelayanan. Nah, oke itu. Terus ada lagi? Dia minta berkas kan Bun. Nah berkasnya sudah disimpan, jadi itu pencariannya lamanya. Karena yang mau meneliti sesuai dengan pandemi sekarang. Dengar dengan standar atau tidak? Nah, bisa itu sebenarnya. Kalau memang mau berbau-bau COVID. Kalian ini masih belum? Gak tahu, masih banyak hutang ajar ya? Masih banyak hutang kuliah ya? Sama Bunda masih berhutang ya? Iya. Apa lagi? Pembiayaan ya. Apa lagi yang itu? Pembiayaan baru berapa Pi? Sama Bunda ya RII. Ya ada lagi nggak? 30 menit. Kalau Pak Deno tuh kemana Bu? Kalau arahnya promosi kesehatan. Contohnya medis. Hah? Contohnya apa Bu? Kalau contohnya Pak Dino yang tahu. Kalau
itu misalnya data rekam medisnya penyakitnya banyak kayak gitu kan, sebagai orang promkes apa yang harus dilakukan untuk menekan atau mengurangi angka kesakitan pada penyakit itu gitu. Nah itu intinya gitu kalau Pak ini dari data rekam medis. Kalian ini kan udah tahu nih dosen, kalau Bunda Novi gini, kalau Bunda Anggi gini, kalau Bunda Nista gini, kalau Bunda siapa, pasti udah dapat info kan. Nah, maksud Bunda dengan adanya info seperti itu artinya kalian bisa menyeimbangkan, kemudian sesuai dengan basic keilmuan dari dosen yang bersangkutan, sehingga ketika kalian bimbingan arahnya sesuai, jadi kalian nggak terlalu bingung kayak gitu. Tapi tetap misalnya jadi perkawinan bidang ilmu antara rekam medis sama bidang ilmu si dosen, misal ini Pak Deno kan, nah Aziza kan rekam medis, berarti Aziza yang datanya data-data penyakit terbanyak, misalnya angka kesakitannya tinggi pada penyakit tertentu. Nah kemudian karena pembimbingnya ini adalah bidang aslinya adalah promkes, maka bagaimana kita membuat media untuk mengurangi angka kesakitan itu. Itu kalau dia terangkat Bunda tidak dekat sama kita, bapaknya baik sih. Bunda tidak dekat sih, yang dekat orang bidan. Bapaknya baik, cuma yang dekatnya orang bidan. Sekarang Bella apa masalahnya? Bella Cinta Bella. Bella Cinta. Nah apa? Bella Cynthia. Iya. Bella sama dengan Kartika tadi Bu, Apa tuh? yang waktu di praktek lapangan 1 pun itu tentang di ruang feeling yang keraknya penuh, terus itu berkas rekam medisnya banyak diletak di lantai pun masih di kardus, ada yang di kardus, jadi pada saat pencarian berkas rekam medis itu kesulitan. Itu berarti banyak kayak itu kan. Itu waktunya juga menghabiskan waktu pada saat pencarian. Iya, berarti intinya kepelayanannya terganggu. Iya. Tapi Bun pas kami TN buat kan katanya mau dibuat lagi lemari. Nah, itu ada satu. Tidak, kalau PL2 tuh Itu rencana. orang dari atas gitu, namun mengingatkan ya Allah. Berarti mandinya ya susah. 5M berarti M keduanya susah mandi ya. Kan langsung naik air-airnya kayaknya udah lemari baru. Iya. Lemarinya beda dengan sunatnya. Oke, ada lagi nggak? Kalau Pak Sudirman itu gimana? Nah, Pak Sudirman tuh belum tahu Bunda apakah masuk atau enggak. Nah, takutnya diganti sama Bunda Liza. Kalau Bunda Iin ya pakarnya. Bunda Iin tuh pakarnya. Memang orang epic kan, orang epic kan suka meneliti. Nanti makanya dia Bunda minta aja di ini aja di bab 3. Kalau bab 3 kan dia tinggal ngarahkan nih. Kalau Bunda kan berbau karena memang akan medis ya harusnya jangan sampai salah cari masalah. Karena kan tupoksi rekam itu kan TPP, assembly, coding, indexing, filling, analyzing dan reporting. Itu aja. Jadi kalian ketatnya di situ TPP. Misalnya apa? Di loket pendaftaran apa saja kerjanya di petugas di sana? Apa saja sarana yang harus ada? Buku bank nomor. Jadi kalau mau ngambil duplikat nomor kamedis berarti cek dulu TPP-nya ada nggak, buku bank nomor kamedis, assembling ada nggak, buku nomor kamedis, karena yang memberikan nomor kamedis adalah assembling. Nah gitu. Jadi harus tahu dulu alur-alurnya. Atau baca buku atau beli. Takutnya di perpus nggak ada. Eri Rustianto tentang statistik pelayanan rumah sakit. Itu dia ada tentang sarana prasarana yang harus ada di setiap tupoksi. Coba dibeli atau dibeli satu lah. Nanti fotokopi kalau bisa. Biasanya nggak boleh ya. Di Shopee. Belilah di Shopee. Habis itu kayaknya cari buku rekam medis itu cuma yang itu nama buku rekam medis atau yang punya edisi 2 cuma. Apa ya? Tanun Dardi. Iya kan. Gitu. Memang bukunya tebal. Bagus ya. Dokter Anang itu cuma 2 bukunya, nggak nulis lagi dia.
karena dia nggak ada waktu, itu yang pertama. Kemudian dia juga dosen di Karangturi, lalu dia juga narasumber seminar, workshop dan pelatihan, padat merayap jadwalnya. Memang orang memang orang ini sih, memang dia, karena Bunda kenal orangnya. Setiap tahun kan para dosen itu kan kumpul untuk rapat tiap termisi. Yuk, ada lagi? Bicara tentang COVID tadi kan Bun, pelayanan itu. Kalau mau mikirnya, misalnya seperti di rumah sakit Jakarta itu kan pasien COVID ratusan atau ribuan gitu. Terus penyimpanan berkas rekam medisnya itu kemana? Itu pertanyaan. Pertanyaan aja. Apakah itu dipisahkan sesudah misalnya COVID ini berakhir, apa harus dimusnahkan atau disterilisasikan gitu? Sterilisasikan. Jadi berkasnya itu kalau virus si COVID itu dia bisa menempel, standar dia bisa menempel di rekam medis milik pasien itu 3-4 hari. Kemudian biar tidak terkontaminasi, ya jelas berkasnya masuk ke dalam plastik, disemprot dulu. Bukan berkasnya, ketika dimasukkan ke dalam plastik dia langsung disemprot pakai desinfektan. Dibiarkan di troli selama 4 hari. Hari kelima 1 minggu lah di troli, paling tidak. Hari kelima baru disimpan di rapil seperti biasa. Bunda ikut itu baru satu-satunya webinar yang menjanjikan itu. Pengelolaan rekam medis hari Minggu kemarin, jam 9 sampai jam 11 webinarnya, materinya, dan nanti Bunda sampaikan ke kalian. Itu makanya Bunda bilang jikalau ada, kalian lihat bagaimana nanti apakah ya, kalau perawat ya jelas dia pakai protokol kesehatan ya, pakai baju APD. Seharusnya di rekam medis ketika dia pelayanan pakai nggak APD tugasnya? Pakai. Pernah lihat? Nah itu kan, pakai nggak dia? Kemudian bagaimana berkas rekam medis sekalipun dia bukan pasien COVID, kita kan tidak tahu. Bisa nggak pasien yang tidak COVID itu perlakuannya sama dengan berkasnya COVID? Nah, itu bisa diteliti untuk Bunda. Makanya Bunda bilang, ayo saat ini pandemi berbau COVID-19, coba penelitiannya berbau-bau juga ke sana. Pengelolaan berkas rekam medis pada masa pandemi, ya bisa gitu lakuannya, tapi harus tahu dampaknya. Yuk, ada lagi? Satu lagi ya, jam 11. Bun, ruangannya gelap. Nah, bisa ada Ruang baru? Hah? Ruang baru? Enggak, ruang yang lama. Udah lama di bawah tangga? ya Iya, yang Masih dipakai? masih Masih, Bun, gelap Bun. Banyak banget. Jadi raknya itu kalau nak nyari berkas itu pun pakai sensor HP bukan kemarin kayak gitu. Juga kayak suhu ruangan itu kan bisa jadi masalah ya Bun. Iya, kalau lembaganya bisa merusak rekam medis. Iya, suhu pencahayaan sama masih banyak yang berdebu-debu Bun. Iya, bisa. Juga Kerusakan. terus dia tuh banyak nih yang belum berkasnya sampai ketumpuk-tumpuk di bawah tangga tuh ada di bawah. ya, misalnya kalau nak cari berkas yang lain itu kan Bun, kadang tuh mengadang jalan berkas yang lain. Jadi tinggal dipijak-pijak aja berkas. Ada yang di dalam box tuh Bun. Berarti nggak boleh harusnya. Oke, coba dicatat. Apa yang menjadi masalah itu kalian catat, nanti baru bisa kita ambil apa yang harus kita cari gitu ya. Apa yang harus kita cari itu itulah menjadi tujuan. Dan dapat apa yang kita inginkan cari, sasarannya apa dari sebuah masalah itu, apa yang kita selesaikan, maka bisa kita rangkum menjadi sebuah judul. Ya. Nah, sekarang coba dicatat. Kalau bisa sih nanti malam kita diskusi tetap masalah yang sama. Jadi besok itu bisa masuk ke materi yang lain. Kalau enggak ya Bunda stop dulu, nanti masuk Bundain. Berarti nggak tuntas bagaimana latar belakangnya. Kalau teori bab 2 teori sih lebih gampang. Nanti bisa kita masuk, bila Bundain masuk dulu, nanti Bunda kasih arahan
Oh, bab 2 belum sempat karena masih terkendala anak-anak di masalah. Jadi kalau misalnya ngomongnya masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan itu gampang sebenarnya, ngomong kayak gitu selesai kan, 2 sampai 5 menit. Tapi bagaimana kita menganalisis apakah itu masalah atau tidak, itu yang susah. Oke ya, coba karena memang insya Allah nanti malam nanti Bunda infokan lagi, kalian tulis maksimal 3, minimal 1. Semakin banyak nanti kan bisa kita pilih tuh mana yang bagus, nanti kan Bunda arahkan. Siapa pemimpinnya siapa ini? Oh coba yang ini aja gitu kan, diarahkan. Kemudian karena Bunda materinya Bunda kasih, coba kalian ini masalah. Coba cari telusuri referensi dari sisi teori maupun dari jurnal. Ketik aja. Assembling misalnya ini kan, ada nggak? Nanti keluar tuh. Nah dibaca. Nanti kalian pikirkan, oh di rumah sakitnya gini. Nah bisa itu seperti itu. Ya. Ya Bun. Kemudian kalau melakukan observasi belum bisa ya. Mungkin bisa kemarin ketika kalian praktek diskusi. Nanti udah dapat kayak gitu, udah lumayan kalian menelusuri referensi atau jurnal-jurnal, baru bisa kita diskusikan untuk malamnya. Ya harapan Bunda adalah dari perkuliahannya masuk offline dan online, jadi kalian sudah terarah apa yang ingin kalian angkat menjadi topik masalah dalam penelitian untuk tugas akhir. Karena tugas akhirnya kemungkinan harus selesai di semester 5. Kalau memang keadaannya sudah membaik, kalian akan langsung diterbangkan ke luar provinsi Bengkulu. Itu harapannya. Jadi pertengahan tahun depan. Jadi udah dapat semua kompetensi, tentunya tinggal kalian implementasikan lagi dan bandingkan satu rumah sakit dengan rumah sakit lainnya gitu. Artinya ya enak kayak gitu sih sebenarnya. Kalau di Kemenkes sudah seperti itu, dia selesaikan dulu tugas akhirnya baru mereka studi banding, dinas, magang lah istilahnya, magang, tapi kompetensinya semuanya sudah ada. Oke ya, kita tutup ya. Sudah dicatat, udah beberapa udah nyatet. Udah Bun. Kalau bingungnya ceritanya ya udah intinya aja. Nanti Bunda baca, kalau memang mau berguyur kirim sekarang nggak masalah, nanti satu persatu akan kita bahas. Ya Bun. Oke ya, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.